Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyika Hilmia dengan NIM 2020202388 kelas PB32 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Esensi dan Prinsip Peningkatan Kompetensi dan Karir Guru serta jenis program pendidikan dan latihan guru. Adapun video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas MIT mata kuliah Etika Profesi Guru. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian esensi peningkatan kompetensi. Jadi, esensi peningkatan kompetensi guru yaitu seorang guru harus lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, baik sebagai substansi materi ajar maupun perianti pembelajaran, di mana seorang guru dituntut meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi pembelajaran terkini. Kemudian yang kedua yaitu prinsip-prinsip peningkatan kompetensi. Prinsip peningkatan kompetensi terbagi menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu prinsip-prinsip umumnya. Secara umum, program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. Yang pertama, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Lalu, yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu prinsip-prinsip khususnya. Secara khusus, program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. Yang pertama yaitu ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang ketiga, sistematis. Setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang baik dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Yang kelima, aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan IPTEK. Yang keenam, fleksibel, yaitu rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang ketujuh, demokratis, yaitu setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara individual maupun institusional. Yang kedelapan, objektif. Setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. 9. Komprehensif, yaitu setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan atau kompetensi mampu menjadi dirinya sendiri dan bisa menjalani hidup bersama orang lain. 10. Memandirikan, yaitu setiap guru secara terus-menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. 11. Profesional, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. 12. Bertahap, yaitu di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu atau tahapan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh guru. 13. Berjenjang,
yaitu pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. 14. Berkelanjutan, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru. 15. Efektif, yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dengan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru. 16. Efisien, yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya adalah jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru. 1. Pendidikan dan pelatihan. A. In-house training. Pelatihan dalam bentuk IHT atau in-house training adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. B. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. C. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. D. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. E. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. F. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain. G. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas rotasi tugas. H. Pendidikan lanjut. Kegiatan ini bisa dilaksanakan melalui tugas belajar ataupun izin belajar. Fungsinya adalah untuk menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru yang lain untuk meningkatkan profesionalisme guru. 2. Kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. A. Diskusi masalah pendidikan. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang berkembang di sekolah. B. Seminar. Kegiatan seminar juga bisa digunakan untuk memperbarui pengetahuan para guru terkait peningkatan profesionalismenya. C. Workshop. Kegiatan ini akan lebih efektif kalau diarahkan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi, maupun pengembangan karir. Workshop ini bisa berupa kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penyusunan RPP, dan lain-lain. Penelitian. Kegiatan ini bisa berupa penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. E. Penulisan buku atau bahan ajar. Kegiatan ini bisa memupuk munculnya budaya ilmiah pada diri setiap guru yang diharapkan bisa ditransformasi kepada guru lain atau peserta didik. F. Pembuatan media pembelajaran, pembuatan karya teknologi atau karya seni. Hal ini bisa berupa alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran. G. Pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau karya seni bisa berupa karya yang bermanfaat bagi masyarakat atau karya yang memiliki nilai estetika yang diakui masyarakat. Pendidikan,
Pelatihan dan pengembangan profesionalisme merupakan proses yang harus ditempuh para guru pada saat menjalani tugas-tugas kedinasan. Kegiatan ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, sikap, pemahaman, dan performansi yang dibutuhkan oleh guru saat ini dan di masa mendatang. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.